Siapa sih di sini yang nggak pernah pakai AI? Nah, dalam proses kita membuat framework untuk Uniqlo, pasti kita juga menggunakan AI. Nah, AI yang kita gunakan adalah Rationale. Rationale ini jadi dia kayak decision making analysis gitu. Bisa analisis SWOT, analisis pros and cons, bisa ada causal chain analysis juga, dan beberapa analisis lainnya. Nah, fitur-fitur yang ditawarin Rationale ini sangat cocok untuk bisnis-bisnis yang mau menganalisa decision. Jadi, mereka kan sudah punya data, tapi kadang datanya kan bingung mau dipakai buat apa. Nah, gimana caranya supaya mereka tahu mau dipakai buat apa dan apakah keputusan mereka tepat atau enggak, bisa pakai AI ini. Namanya rationale.gina.ai. Bisa dibuka di website dan bisa mendapatkan freemium konsep. Jadi kalian bisa mendapatkan freemium model. Nah, jadi hari ini aku nggak bakal sendirian nih untuk ngejelasin strategi marketing dari Uniqlo. Bakal ditemenin sama Rian. Ya. Nah, Rian hari ini pakai baju Uniqlo. Coba Yan, jelasin gimana waktu itu waktu lu beli. Nah, ini teman-teman kalau mau tahu, gue beli harga promo. Jadi salah satu strategi marketing Uniqlo itu memberikan promo dalam periode waktu tertentu. Jadi misalnya untuk week pertama dalam bulan Juni nih, misalnya dia kayak promoin untuk polo. Nanti untuk week keduanya dia promoin untuk baju yang berbeda lagi. Jadi memang salah satu strateginya itu untuk memberikan promo-promo dalam periode waktu tertentu. Gitu. Oh, oke, jadi kayak promosi-promosi gitu ya, diskon-diskon. Terus lu kayak mau tahu nggak sih, Uniqlo tuh banyak kolaborasi juga tahu? Wah, kolaborasi sama siapa aja tuh? Nah, salah satunya Uniqlo ini menjalankan kolaborasi dengan Jujutsu Kaisen pada tahun 2023 karena pada tahun 2023 itu Uniqlo itu anime Jujutsu Kaisen itu kan ngeluarin season baru. Jadi otomatis para fanbase-nya itu kayak bakal nyari bajunya. Salah satu kolaborasi yang terkenal itu Uniqlo sama Kaos di tahun 2019. Itu katanya stoknya limited sampai banyak orang-orang yang cari dan memang benar-benar gak diproduksi lagi. Jadi emang banyak peminatnya. Jadi eksklusif ya kolaborasi Yes, ya. Ya itu salah satu strateginya ya. Ya. Lalu itu ada strategi apa lagi nih yang Uniqlo pakai? Strategi yang ketiga itu salah satunya menjalankan campaign. Nah, campaign Uniqlo ini berbeda sama campaign lainnya. Salah satunya itu adalah campaign yang dijalankan mereka ini kayak mempromosikan produknya sendiri. Jadi salah satunya itu mereka tuh pada tahun 2015 memberikan campaign untuk produk Hitek. Nah, jadi Hitek. Ya, Hitek. Jadi kayak mereka menjelaskan teknologi apa sih yang dipakai di Hitek itu. Nah, kayak gitu. Hitek tuh apa tuh? Teknologi apa? Itu teknologi baju yang kayak jadi dia memberikan rasa hangat yang sama tapi dengan bahan yang lebih tipis. Nah, kayak gitu. Sip. Jadi lebih ramah lingkungan ya. Yes, jadi lebih ramah lingkungan. Keren banget sih. Betul. Iya, jadi itu aja ya marketing strategi dari Uniqlo. Itu aja marketingnya. Oke, thank you. Wih, hai Der. Wih, gimana kabarnya? Dari rumah tadi. Ya, jadi ya tadi kan udah dibantuin Rian ya untuk ngejelasin tentang marketing strategi. Nah, marketing strategi dari Uniqlo ini bukannya tanpa tantangan, tapi tantangan ini bakal dijelasin sama teman aku Darren. Nah, seperti yang kita tahu, 5 tahun terakhir kita mengalami wabah COVID-19, yaitu wabah yang membuat di mana banyak perusahaan itu turun ya. Nah, Uniqlo itu dia tentu walaupun dia perusahaan gede, dia pasti punya tantangan. Jadi Uniqlo itu untuk melewati tantangan dia melakukan inovasi produk. Nah, jadi Uniqlo itu mengeluarkan produk yang namanya baju Airism. Ya, kita tahu dong di mana produk baju Airism itu baju yang nyaman, terus baju adem, dan juga baju yang cepat kering. Nah, habis itu Uniqlo juga dia mengeluarkan pengalaman bagi customer untuk omnichannel. Oke. Jadi yang biasanya kita datang ke offline store, kita lihat produknya, kita belanja. Sekarang kita bisa lihat produk tersebut di online store gitu. Jadi Uniqlo itu menyediakan aplikasi maupun juga website. Jadi kita bisa berbelanja produk Uniqlo tanpa bertemu dengan orang. Jadi kita tetap bisa jaga jarak, betul. Bisa menjaga protokol gitu. Betul. Terus ada lagi nggak tantangan-tantangan dalam 5-10 tahun terakhir yang dihadapin Uniqlo? Tantangannya itu aja sih. Itu aja. Ya, dan solusinya juga dia melakukan pembelanjaan omnichannel. Sip. Thank you Darren buat penjelasannya. Sama-sama. Nah, tadi kan Darren udah jelasin tentang key challenges yang dihadapin sama Uniqlo. Nah, sekarang kita mau dengerin juga nih beberapa pendapat dari temanku Ivan tentang challenges yang dihadapi oleh Uniqlo. Oke, hai Ivan. Jadi gimana? Yang kita tahu kan Uniqlo ini emang ada beberapa key challenges ya, yuk. Nah, key challenges yang paling utamanya itu adalah persaingan pasar. Kenapa persaingan pasar? Karena dia tuh ada banyak brand-brand besar seperti contohnya kayak Zara, H&M, Uniqlo, atau brand saya juga kayak Mango gitu-gitu kan. Jadi itu mungkin salah satu key challenges terbesarnya karena harus melakukan persaingan. Lalu yang kedua tuh ada ya seperti dari bilang tadi rantai pasokan. Dikarenakan ada COVID, jadi kayak bahan-bahan tuh susah buat kekirim kemana-mana ya gitu-gitu sih. Benar.
Terus yang paling yang rada susah sih tapi kayak tentang tren yang cepat berubah. Tren yang cepat berubah. Nah, Oke. Uniqlo kan sering kayak collab, misal baju Iya. tentang apa, kan ntar tiba-tiba udah nggak ngetren lagi nih, kayak anime ini ngetren lagi, Oke, dia harus sip. ganti lagi. Iya. Itu lumayan rada ngeberatin buat sisi Uniqlo-nya. Oh, oke. Nah, tadi kan Ivan udah jelasin nih tentang key challenges yang juga dialami Uniqlo. Nah, sekarang kita mau dengerin nih gimana AI mengatasi semua challenges itu dan gimana Uniqlo menggunakan strategi-strategi untuk mengutilize AI. Nah, jadi kira-kira gimana nih AI tools bisa diutilize untuk marketing strategi? Sekarang bakal dijelasin sama teman aku, Fandi. Oke, halo semuanya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang AI tools, Uniqlo itu pasti menggunakan AI tools di bisnisnya sendiri. Oke. Nah, AI tools itu dia fungsi untuk apa? Yang pertama itu untuk meng-create insight from web. Jadi dari AI tersebut, Uniqlo itu mendapatkan analisa pasar, terus kemudian dia bisa menentukan segmenting maupun targetingnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu dia meng-create personalized content for customer. Oke. Ya, jadi si Uniqlo ini bisa memberikan rekomendasi melalui aplikasi kepada konsumennya. Oke. Nah, terus kemudian ada yang ketiga itu distinguish. Jadi dia bisa membedakan mana customer yang worth it untuk di retain, mana yang enggak. Oke, jadi mana yang costly, mana yang enggak, maksudnya yang stabil-stabil aja, Betul banget. yang beli terus ke kita gitu ya, meskipun Iya. kita, jadi kayak kita tahu marketing target kita kemana gitu ya. Betul banget. Oke. Nah, dari AI ini dia yang dianalisa, dia analisa dari CLV-nya atau customer life value-nya. Oke. Nah, jadi di sini dia bisa menentukan nih mana kira-kira oh ini customer ini jarang beli nih. Jadi kita ya buang aja supaya nggak membuang cost banyak untuk marketingnya. Nah, kemudian yang keempat itu dia pain point-nya. Pain point-nya jadi apa tuh? Jadi AI bisa deteksi pain point-nya? Bisa, betul banget. Dia bisa mendeteksi pain point-nya. Pain point dari konsumen. Betul. Contohnya nih, misalkan ada konsumen kita belanja nih di Summarecon Serpong nih, di mall. Nah, di outlet itu banyak orang membeli kebanyakan kaos melalui point membernya gitu. Nah, nanti kalau misalkan pas dianalisa ternyata banyak orang yang beli kaos di outlet tersebut, maka Uniqlo itu bakal supply kaos lebih banyak ke outlet tersebut. Oke, jadi pain point customer dikenali supaya ditahu juga nih kebutuhan konsumen apa di outlet itu atau di lokasi itu gitu ya. Betul. Di sekitaran itu. Bener sih. Oke. Jadi tadi kan Fandi udah jelasin gimana AI mendukung proses bisnis dari Uniqlo secara keseluruhan. Sekarang kita bakal dengerin dari Ivan gimana AI bisa membuat framework untuk langkah-langkah acquiring data konsumen untuk Uniqlo. Hai Ivan. Oke, coba jelasin. Ini lu tadi mau nanya tentang marketing plan dan Iya, benar. Pas banget nih tadi bisa nyari gue. Oke. Jadi yang pertama tuh data tuh kan pakai data kan dia. Jadi otomatis data tuh harus dikumpulin dulu yuk. Habis dikumpulin, data tuh dibersihin. Jadi kita tahu mana yang relevan, mana yang nggak relevan. Dibersihinnya pakai apa tuh? Nah, nanti dia dibersihin menggunakan AI. Menggunakan biar AI. lebih efisien. Oke, lebih efisien. Habis itu data-data pada CRM diintegrasikan pada AI. Setelah itu ada namanya sistem melakukan data analisis. Oke. Jadi data analisis itu Uniqlo bisa menganalisa beberapa pembelian. Jadi kayak gimana caranya, kayak kita lihat customer tuh sukanya pakai brand apa sih, pasti pakai jenisan yang cuttingan gimana atau bahan apa, sehingga Uniqlo tuh bisa dapat profit yang maksimal. Oke, sip. Nah, habis itu yang terakhir tuh ada namanya data visualization. Data yang sudah terstruktur atau matang, nanti itu dikasih ke tim marketing yuk. Jadi tim marketing terima beres iya, gitu ya? Data udah dibersihin, udah dikumpulin, itu dikumpulin jadi matang, dikasih ke tim marketing. Nanti tim marketing tinggal lakuin sistem marketingnya, eksekusinya aja. Udah sih, itu tadi bakal mantap dah pokoknya buat marketing plan-nya tuh. Sip, benar. Berarti jadi data itu bakal mendukung marketing strategi dari Uniqlo ya? Iya, data-datanya menggunakan AI tadi contohnya dalam proses pembersihannya, dalam proses integrasinya, jadi dengan CRM juga, dari historical pembeliannya, jadi semuanya terstruktur rapi dan bisa sesuai dengan kebutuhan konsumen Uniqlo. Nah, jadi sekarang kita bakal dengerin dari Darren gimana cara Uniqlo bisa mengoptimalkan implementasi strategi dari apa yang tadi kita udah jelasin. Hai Darren. Ketemu lagi yuk. Oke, coba jelasin deh gimana tuh implementasinya. Nah, jadi cara mengoptimalkan implementasi strategi dari pemasaran Uniqlo itu ada 3 langkah. Yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data. Uniqlo melakukan pengumpulan data para customer-nya. Entah itu perilakunya, entah itu sosial medianya, dia mengumpulkan semua datanya. Nah, langkah yang kedua itu dia menganalisis data. Dia menganalisis data itu menggunakan AI. Jadi kayak contoh nih, kayak misalnya kita sosial media anggapnya kita kan
remaja ya. Oke. Jadi Uniqlo itu menganalisis kalau misalkan remaja itu lagi trennya apa. Dia Iya, menggunakan paham. AI. Jadi dianalisa tren-trennya supaya Betul. target marketingnya tepat gitu ya. Betul. Oke, Nah, lanjut. langkah terakhir itu mereka melakukan pengambilan keputusan. Oke, Jadi pengambilan keputusan. mereka akhirnya setelah mereka menganalisis, mereka akan mengambil keputusan produk apa yang akan mereka keluarkan. Oke. Contohnya kayak kaos-kaos atau Heeh. hoodie misalnya atau Oke. jaket. Nah, Benar. akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mengeluarkan produk itu. Mengeluarkan produk itu. Oke, Darren, thank you banget penjelasannya, keren banget. Ya. Yuk, thank you. Nah, jadi kesimpulan dari semua penjelasan tadi dari teman-teman kita adalah bahwa data sangat penting dalam penggunaan decision making untuk marketing. Nah, marketing sendiri akan sangat terbantu dan akan sangat meng-cut cost apabila menggunakan AI. Makanya dari ini kami belajar bahwa Uniqlo bisa terus untuk mengimplementasikan AI, Artificial Intelligence dalam analisis data, pengumpulan data, pengelolaan data, dan menggunakannya untuk meningkatkan profit secara keseluruhan. Yang pasti kita mau untuk Uniqlo sukses terus karena sudah menyediakan banyak sekali kebutuhan masyarakat Indonesia dan sesuai banget nih sama tren anak-anak muda zaman sekarang. Semangat semuanya!